Merantau atau bermigrasi ke wilayah lain adalah pilihan seseorang untuk pergi dari tempat asalnya ke daerah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman. Merantau dapat dilakukan sementara waktu, tetapi sering juga orang merantau dalam waktu yang cukup lama selama bertahun-tahun, bahkan hingga menetap secara permanen bergenerasi. Beberapa suku di Indonesia yang dikenal memiliki budaya merantau yang sangat kuat antara lain suku Bugis Sulawesi Selatan, Minangkabau, Sumatera Barat, Gayo, Aceh, dan Bawean, Jawa Timur. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya merantau suatu masyarakat ialah budaya masyarakatnya yang kuat dan mendukung mereka merantau. Karena berbagai faktor yang mempengaruhi dan alasan yang beragam, budaya merantau juga tumbuh di masyarakat dan suku lain, seperti suku Banjar Kalimantan, Batak Sumatera Utara, dan Madura, Jawa Timur. Pada masyarakat Bugis, tradisi merantau bahkan ke wilayah-wilayah melampaui Indonesia, terutama hingga ke Asia Tenggara. Budaya merantau suku Bugis ini juga telah berlangsung lama. Waktu itu, jenis usaha masyarakat Bugis masih bergantung terutama pada kegiatan transportasi dan perdagangan antar pulau. Pengembangan sistem navigasi tradisional yang baik dan terampil oleh masyarakat Bugis sangat penting bagi keberhasilan mereka, yang memungkinkan komunitas suku Bugis merantau, berdagang dan membuka pemukiman di wilayah-wilayah baru. Bugis adalah salah satu suku di Sulawesi Selatan. Sejak akhir abad ke-17, orang-orang Bugis berdiaspora atau menyebar ke berbagai pulau, termasuk Kalimantan, Sumatera dan semenanjung Malaysia. Orang-orang Bugis dikenal sebagai komunitas pedagang antar pulau yang penting, yang membangun jaringan perdagangan lintas pulau di Nusantara yang hingga kini masih berpengaruh. Pada tahun 1930-an, banyak masyarakat Bugis merantau ke wilayah Tanah Bumbu di Borneo, Kalimantan bagian selatan dan timur. Wilayah di Kalimantan tersebut merupakan kawasan terbesar yang menjadi tempat perantauan masyarakat Bugis, di mana mereka beradaptasi dan secara bertahap membentuk suatu jaringan ekonomi dan perdagangan lintas pulau. Peristiwa politik dan pembangkangan di Sulawesi di tahun 1950-an mendorong masyarakat Bugis kembali bermigrasi, saat itu hingga ke kawasan timur Indonesia. Saat pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 berkuasa, di mana kontrol negara lebih kuat mengendalikan kawasan Timor Timur dan Papua. Para pedagang Bugis mengikuti jejak dan jalur para tentara untuk mencari peluang usaha. Karenanya, masyarakat Bugis yang di perantauan ini, dengan identitas mereka sebagai pendatang, tak jarang menjadi target penyerangan saat konflik antar suku terjadi di Maluku dan Timor pada akhir 1990-an, sehingga banyak di antara mereka yang terpaksa kembali pulang ke Sulawesi Selatan. Banyak orang Bugis yang merantau ke daerah lain yang beralasan karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, faktor ekonomi tentu bukan satu-satunya yang mendorong masyarakat Bugis merantau ke wilayah lain. Menurut beberapa penelitian, orang Bugis merantau ke wilayah lain juga didorong oleh keinginan mendapatkan ketenteraman jiwa atau kemerdekaan Ininawa. Situasi politik pun mendorong masyarakat Bugis merantau ke wilayah lain. Misalnya, orang Bugis Wajo menganggap banyak pejabat pemerintah telah melanggar adat dan aturan pemerintahan. Maka untuk alasan ini orang Bugis Wajo lebih banyak memilih berwira swasta yang bebas daripada memilih pekerjaan di bidang politik pemerintahan. Hal ini juga terungkap dalam falsafah orang Bugis Wajo. Maradeka tu Wojo Adenami Napopoang artinya, rakyat Wajo itu merdeka. Hanya adat yang dipertuan mereka taati. Jika dalam penyelenggaraan pemerintahan hukum tidak ditegakkan, maka orang Bugis Wajo akan berduyun-duyun berpindah ke wilayah lain sebagai tanda protes pada kezaliman pemerintah. Secara umum, dalam budaya merantau orang Bugis memiliki falsafah dan prinsip sebagai berikut. 1. Arah yang jelas dan pasti. Merantau harus disertai dengan kepastian tempat yang dituju. Merantau tidak boleh tanpa arah. Bahkan, sebelum pergi, seseorang harus mencari informasi tentang tanah rantau yang ditujunya.
menaruh ruh dan jiwanya ke tanah rantau tersebut, dan membayangkannya dalam benaknya. 2. Menjadi manusia yang lebih baik. Merantau dimulai dengan bekal yang kecil, kemudian kembali ke kampung halaman dengan hasil yang besar. Seorang perantau awalnya bukanlah siapa-siapa, tetapi kembali ke kampung halaman harus sebagai orang yang dipandang. Ini bermakna bahwa merantau harus menghasilkan banyak ilmu baru dibandingkan dengan ketika sebelum merantau. 3. Pantang menyerah. Merantau harus disertai dengan niat yang teguh dan tekad yang kuat. Tidak boleh mundur dan surut sebelum berhasil. Merantau juga harus memiliki prinsip pantang menyerah apapun risikonya. Ibarat pelaut yang telah memasang kemudinya. Pantang kembali mendarat sebelum sampai ke tujuan. Lebih baik tenggelam daripada harus surut dan mundur demi menjaga harga diri siri. 4. Beradaptasi dan demi kebaikan bersama. Merantau di negeri orang harus memahami budaya setempat. Tidak boleh seenaknya dan merasa hebat. Orang Bugis di rantau harus mampu beradaptasi, menerima budaya lokal dan harus menjadi bagian dari masyarakat setempat. Dalam pepatah orang Bugis, dimanapun perahuku kutambatkan, di sanalah aku menanam budi baik. Dengan keempat falsafah dan prinsip merantau orang Bugis di atas, kebanyakan orang Bugis terbukti mampu hidup berdampingan dengan masyarakat dari budaya lain, dan berbaur dengan budaya setempat. Misalnya di Bali, para pendatang Bugis di Bali semua pandai berbahasa setempat, dan saling hormat menghormati terhadap kepercayaan Hindu. Orang Bugis yang kebanyakan beragama Islam, tidak hanya menjalankan sikap toleransi, akan tetapi mengamalkan apresiasi terhadap budaya lain. Hal ini dibuktikan dengan sikap saling membantu antara masyarakat suku Bugis dan Bali saat berlangsungnya hari raya keagamaan masing-masing. Pada hari raya Nyepi, masyarakat Bugis ikut serta menjadi pecalang petugas keamanan lokal di Bali. Sebaliknya, warga Bali ikut takbir keliling desa saat pada hari raya Idul Fitri.